ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, tahukah Anda ada sebagian orang yang terlihat sedikit-sedikit membaca Al-Quran. Di rumah dia membaca Al-Quran, di perjalanan dia mendengarkan Al-Quran. Ketika memiliki waktu luang, tangannya segera membuka mushaf Al-Quran. Namun, ada pula orang yang hampir tidak pernah membaca Al-Quran. Hari-hari berlalu, pekan berganti, bahkan bulan demi bulan berjalan, tapi mushafnya tetap tertutup. Mengapa bisa demikian? Seringkali masalahnya bukan karena tidak memiliki Al-Quran, bukan pula karena tidak memiliki waktu. Masalahnya ada pada hatinya. Ketika hati dipenuhi dengan dosa, ketika hati dipenuhi dengan kelalaian, cinta terhadap dunia, pandangan yang haram, ucapan yang buruk, dendam, kesombongan, dan berbagai macam kemaksiatan, hati akan terasa berat untuk mendekati firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah cahaya, sedangkan dosa adalah kegelapan. Al-Quran adalah sesuatu yang suci, sedangkan hati yang terus dikotori dengan maksiat akan sulit merasakan manisnya membaca ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Saudara-saudaraku sekalian, dosa yang dilakukan berulang-ulang akan meninggalkan noda pada hati. Sedikit demi sedikit hati menjadi gelap. Nasihat tidak lagi menyentuh, air mata sulit lagi menetes, salat terasa berat, zikir terasa hambar, dan membaca Al-Quran pun terasa seperti beban. Dinukil dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata, "La tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah." Seandainya hati-hati kalian itu benar-benar bersih, niscaya hati itu tidak akan pernah merasa kenyang dari firman Allah. Perhatikanlah perkataan ini, saudara-saudaraku sekalian. Beliau menghubungkan antara kebersihan hati dan kecintaan kepada Al-Quran. Semakin bersih hati seseorang, semakin besar kerinduannya kepada firman Allah. Sebaliknya, semakin hati dipenuhi dengan dosa dan kelalaian, semakin jauh seseorang itu dari Al-Quran. Oleh karena itu, apabila kita merasa berat membuka mushaf,
Jangan hanya berkata, saya sedang sibuk. Periksalah hati kita. Mungkin ada dosa yang belum kita tinggalkan. Mungkin ada pandangan haram yang terus kita ulangi. Mungkin ada hak manusia yang belum kita tunaikan. Mungkin ada kesombongan di dalam diri kita. Atau kebencian yang terus menerus kita pelihara. Saudara-saudara sekalian, janganlah berputus asa. Hati yang kotor bisa dibersihkan. Bersihkanlah dengan taubat. Bersihkanlah dengan beristighfar. Bersihkanlah dengan meninggalkan maksiat. Bersihkanlah dengan kembali membaca firman Allah. Jangan tunggu hati kita bersih sempurna untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran sambil memohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita dengannya. Jangan menunggu kita menjadi orang saleh untuk membuka mushaf Al-Quran. Bukalah Al-Quran agar Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita menjadi lebih saleh. Mulailah dengan cara yang sederhana. 1 halaman setelah sholat subuh, 1 halaman setelah maghrib. Bacalah meskipun hanya beberapa ayat, tapi bacalah setiap hari. Paksakan diri kita pada awalnya. Sebab jiwa yang telah lama jauh dari Al-Quran memang harus dilatih untuk kembali. Boleh jadi pada awalnya memang terasa berat. Namun apabila kita terus mendekat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan rasa cinta itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan ketenangan dan kerinduan kepada firman-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, saudara-saudaraku sekalian. Kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran dengan hati yang hadir? Kapan terakhir kali sebuah ayat membuat kita menjadi takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan terakhir kali kita menangis karena firman-Nya? Jangan biarkan hati kita semakin keras karena terlalu lama jauh dari Al-Quran. Pulanglah hari ini dengan satu tekad. Tidak akan saya biarkan satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan, mengabadikan keluhan Rasulnya bahwa Al-Quran akan ditinggalkan. Al-Quran akan ditinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Dan Rasul itu berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan." Para ulama salaf menjelaskan bahwa meninggalkan Al-Quran bukan hanya berarti tidak membacanya. Mujahid dan para ulama salaf menjelaskan bahwa di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah menolak, berpaling dan tidak mau mendengarkannya. Dan para ulama juga menjelaskan bahwa termasuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak mentadabburinya dan tidak mengamalkan perintah serta larangannya. Al-Quran tidak selalu ditinggalkan dengan cara membuang mushaf. Kadang-kadang mushaf masih tersimpan rapi, ayatnya masih dibaca, suaranya masih dilantunkan, tetapi petunjuknya tidak diamalkan. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa akan datang masanya hilangnya ilmu. Ziyad bin Labid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa kaifa yadhhabul ilmu wa nahnu naqra'ul Qur'ana wa naqrihu abna'ana?" Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu itu akan hilang sedangkan kami ini membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada anak-anak kami? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Awalaysat hadhil yahud wan nasara yaqra'una at-taurata wal injil la ya'maluna bi syai'in mimma fihima
Bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani membaca Taurat dan Injil, tapi mereka tidak mengamalkan sedikit pun dari kandungannya? Juga dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, Nabi SAW bersabda, "Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyuth thawb, hatta la yudra ma siyamun, wala salatun, wala nusukun, wala sadaqah, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylatin, fala yabqa fil ardi minhu ayah." Islam akan memudar sebagaimana pudarnya motif pada pakaian. Sampai-sampai tidak lagi diketahui apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu ibadah haji, apa itu sedekah. Kemudian kitabullah akan diangkat dalam satu malam, sehingga tidak tersisa satu ayat pun darinya di muka bumi. Kemudian hanya tersisa sejumlah orang tua pada saat itu berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengucapkan la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Para ulama menjelaskan bahwa ketika itu Al-Quran diangkat dari mushaf dan dada-dada manusia, tulisan-tulisannya hilang dan hafalan orang-orang pun dicabut, sehingga tidak tersisa satupun ayat. Ini terjadi pada fase yang sangat akhir. Ketika itu ilmu dan pengamalan agama sudah benar-benar sirna. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran kelak benar-benar akan diangkat dari mushaf dan dada-dada manusia. Tetapi jangan menunggu datangnya malam itu. Karena boleh jadi sebelum Al-Quran diangkat dari bumi, dia telah lebih dahulu hilang dari hati-hati kita semua. Rumah kita, keputusan kita, dan akhlak kita hilang semua. Ketika Al-Quran dibaca, ditadabburi, diamalkan, maka dia akan terhias menjadi akhlak pada diri kita. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah tidak hanya membaca Al-Quran, beliau hidup dengan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran sebelum dia diangkat. Pelajarilah sebelum ilmunya hilang. Amalkanlah sebelum hati kita menjadi keras. Hidupkanlah Al-Quran dalam kejujuran kita, amanah kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan seluruh akhlak dan adab-adab kita. Jangan sampai Al-Quran hanya terdengar di lisan kita, telinga kita, tapi kita tidak terlihat Al-Quran tersebut teraplikasi dalam kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud wa ya qadiyal haja. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa hadiyana ila siratikal mustaqim. Allahumma waffiqna litilawati kitabik wa tadabburi ayatik wal amali bi ahkamik. Allahumma aslih qulubana wa akhlaqana waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimis shalah.